Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya William Esmi Ahmad. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai transfer of training. Transfer of training ini adalah proses penerapan pelatihan dan keterampilan yang diperoleh dalam program pelatihan ke dalam pekerjaan, serta pemeliharaan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh seiring waktu. Tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan kinerja individu dan organisasi. Transfer transfer of training ini penting dalam pengembangan SDM dan organisasi. Selanjutnya ada types of transfer. Ada 5. Yang pertama ada positive transfer, yaitu pelatihan yang meningkatkan kinerja eh, kinerja kerja, yaitu menguntungkan dan bersifat positif. Kemudian ada negative transfer, yaitu pelatihan yang justru menghambat kinerja. Kemudian ada zero transfer, yaitu pelatihan yang tidak memberi dampak. Kemudian ada nil transfer, yaitu situasi kerja mirip pelatihan. Kemudian ada VAR transfer, situasi kerja berbeda dari pelatihan. Selain 5 tipe ini, ada juga transfer ini juga dapat bersifat horizontal maupun vertikal. Artinya horizontal itu adalah dari pelatihan ke pekerjaan, sedangkan vertikal itu artinya dari individu ke hasil organisasi. Kemudian selanjutnya ada barriers of transfer. Yang pertama itu ada kurangnya dukungan dari atasan atau budaya kerja. Kemudian ada lingkungan kerja yang tidak mendukung, yaitu misalnya tidak ada kesempatan, waktu, atau sumber daya untuk menggunakan keterampilan. Kemudian ada motivasi karyawan yang rendah, yaitu tidak merasa perlu menerapkan sesuatu, kemudian ada kebiasaan lama yang sulit diubah, atau sistem penghargaan yang tidak mendukung keterampilan baru. Kemudian ada materi pelatihan yang tidak aplikatif, yaitu biasanya keterampilan yang tidak relevan dengan pekerjaan, atau tanggung jawab, atau unit kerja yang tidak relevan. Kemudian ada transfer of training process. Eh, yang pertama ada pre-training analysis, yaitu menganalisis kebutuhan, kesiapan kerja. Kemudian selanjutnya ada training, yaitu metode aktif dan relevan eh, training, yaitu ada kemudian ada post training, yaitu implementasi dan evaluasi. Kemudian ada feedback dan perbaikan berkelanjutan. Transfer of training proses ini juga dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada training karakteristik, yaitu kemampuan kognitif, motivasi, self-efficacy, orientasi belajar, fokus of control internal, kebutuhan prestasi, terlibatan, dan kepuasan kerja. Berpengaruh memudahkan pengerjaan pelatihan. Kemudian ada training design. Itu ada identifikal elemen, yaitu pengalaman pelatihan mirip pekerjaan nyata. Kemudian ada general practicable, yaitu mengajarkan teori dan aturan yang mendasari keterampilan. Kemudian ada stimulus variability, yaitu memberikan banyak contoh untuk berbagai situasi. Kemudian ada work environment, yaitu ada 4, yaitu yang pertama ada pre-training environment, yaitu dukungan manajemen dan sumber daya mempengaruhi motivasi belajar. Kemudian ada post-training environment, yaitu dukungan atasan dan rekan kerja memudahkan penerapan keterampilan. Kemudian ada training transfer climate, yaitu ada pengingat, umpan balik, penghargaan, dan dukungan. Kemudian ada continuous training culture, yaitu pembelajaran dianggap bagian dari tanggung jawab pekerjaan. Selanjutnya, itu ada transfer of training strategis. Dibagi menjadi 3 bagian sebenarnya, yaitu yang pertama ada before training, ada during training, dan after training. Nah, dukungan manajemen ini masuk ke dalam before training, yaitu manajemen memberikan dukungan, ada pelatihan menyiapkan program, peserta mempersiapkan diri. Kemudian ada during training. Ini coaching dan mentoring ini masuknya ke dalam during training, yaitu pelatihan menerapkan prinsip pembelajaran dan peserta pelajar itu aktif belajar. Kemudian ada reward dan environment, kemudian monitoring dan evaluasi berkala ini masuknya ke dalam after training, yaitu manajemen dan pelatihan mendukung penerapan peserta segera menggunakan keterampilan dan membuat rencana transfer. Itu bisa melakukan monitoring dan evaluasi berkala bagi pelatih.
Kesimpulannya, transfer training ini menentukan keberhasilan pelatihan, membutuhkan dukungan individu dan organisasi, dan strategi tepat untuk meningkatkan kinerja SDM. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.